Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum. wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 21 Februari 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan penerapan aturan pencairan dana jaminan hari tua JHT di usia 56 tahun merupakan bentuk sayang pemerintah terhadap pekerja. Sebelumnya Ida mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Dalam aturan yang merevisi aturan sebelumnya yakni Permenaker nomor 19 tahun 2015, manfaat JHT hanya bisa diklaim oleh peserta saat masuk masa pensiun atau berusia 56 tahun, mengalami cacat total, tetap atau meninggal dunia. Oleh karena itu, menurutnya pencairan JHT di usia 56 tahun dirasa tepat karena akan menjamin kehidupan masa tua para pekerja. Apa motif politis pemerintah mengeluarkan aturan tersebut? Mengapa aturan tersebut banyak ditolak kalangan buruh? Apakah peraturan baru JHT akan merugikan buruh? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizal Taufikur Rahman dari Indef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Rizal. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bung Rizal, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai jaminan hari tua atau JHT. Aturan tersebut akan berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkannya, tepatnya pada 4 Mei 2022. Pertanyaannya, apakah Permenaker tersebut mempermudah masyarakat dalam memperoleh manfaat JHT atau bagaimana tanggapan Anda, Bung Rizal? Iya, undang-undang ini memang jadi polemik ya. Undang-undang nomor 2 ya tahun 2022 ini, khusus untuk Permenaker ya, mohon maaf, Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, karena seperti siang bolong gitu ya, ada petir di siang bolong, tiba-tiba ada JHT, padahal kondisi para pekerja juga memang sedang kondisi yang paling sulit, saya kira ya, termasuk kondisi paling sulit saat ini. Kalau kita lihat dari struktur keuangannya ya, jadi 2020 ke 2021 itu memang terjadi peningkatan klaim gitu ya. Karena JHT ini kan semacam iuran ya, iuran para pekerja, iuran wajib para pekerja, di mana hampir sekitar 5-6% lah gitu dari total gajinya mereka harus melakukan tanda kutip nabung lah sebenarnya gitu ya. Jadi nabungan wajib di mana pekerja khususnya formal ya, pekerja yang formal perlu melakukan itu dan dicairkan itu menginjak pensiun, meninggal dunia atau cacat total ya. Kalau dulu minimum 10 tahun bisa diambil. Nah, kalau sekarang tidak begitu gitu ya. Jadi 56 tahun baru bisa diambil. Jadi 56 tahun itu sepertinya ngambil usia pensiun lah, masa pensiun. Nah, kalau kita lihat dari struktur tadi, struktur keuangannya, ternyata di tahun 2020 dan 2021 itu terjadi peningkatan klaim ya, untuk mengundurkan diri gitu ya. Mengundurkan diri ini dimungkinkan dikarenakan adanya PHK kemungkinan ya dari perusahaan yang memang terdampak pandemi. Bayangkan hampir 37 triliun di tahun 2021 ya. Sebelumnya itu hanya 17 triliun. Dan BPJS Tenaga Kerja itu hanya menyediakan per tahun itu normally ya 5 triliun, 5-6 triliun. Jadi sangatlah besar
ya uang yang dikucurkan setiap tahun dan itu di luar perkiraan. Nah, besaran uang tabungan BPJS Tenaga Kerja itu cukup besar ya, hampir 560 triliun gitu ya. 560 triliun. Nah, tetapi terjadi penurunan investasi. Jadi ada investasi, diinvestasikan, uang itu diputar lah begitu ya. Nah, hampir 30 triliunan itu apa namanya di pasar uang lah gitu ya, atau di apa bisnis keuangan, dan itu memang terjadi masalah. Nah, ini sebenarnya jadi polemik juga. Ya meskipun 30 triliun ini tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tetapi kan ada sisa juga cukup besar ya, 500 triliunan lagi ya gitu. Kira-kira gitu. Nah, cuma permasalahannya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan ini nampaknya ya dari pekerja formil perkembangannya tidak cepat gitu ya. Jadi tidak diimbangi oleh jumlah peserta. Jadi dengan naiknya klaim karena ada yang apa namanya yang sudah ingin keluar menjadi peserta akibat dari tadi, dimungkinkan karena efek dari pandemi itu cukup besar ya, hampir 75% ya, dan dimungkinkan ke pandemi itu. Nah, sepertinya kalau kemudian ini terus terjadi gitu ya, tahun 2022, 2003, ini lama-lama kan habis juga gitu ya uang ini gitu. Nah, maka sepertinya untuk mengantisipasi itu, maka dibuat yang sayangnya aturannya itu kenapa harus ditahan sampai 56 tahun. Itu aja tuh ya. Mestinya dicari solusinya melalui apa? Ya, peningkatan jumlah peserta, harusnya peserta BPJS ini. Kemudian dicari gitu ya permasalahan mengapa investasi yang dilakukan oleh BPJS Tenaga Kerja ini kurang memberikan dampak return of investment-nya. Nah, itu mestinya itu gitu. Jadi apakah kemudian ini justru memberatkan? Ya pasti memberatkan kalau tidak ada tambahan penerimaan dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Bung Rizal. Bung Rizal, sebenarnya apa urgensi yang dikeluarkan terkait dengan Permenaker nomor 22 tahun 2022 di tengah kondisi saat ini, ya, masa pandemi dan lain-lain. Sebenarnya dan juga apakah Anda melihat potensi anggaran negara sudah habis ini, ya, yang dimana akhirnya mengambil dana rakyat dengan hanya bisa diambil di usia 56 tahun untuk JHT ini, Bung Rizal. Ya, nah itu yang justru kami melihat mengapa harus 56 tahun gitu ya. Itu yang justru kami juga ingin konfirmasi gitu ya. Tapi ya memang ini sudah menjadi permen gitu ya. Nah, tetapi saya memandang bahwa eh, ada kemungkinan kekhawatiran dana JHT ini akan habis gitu. Akibat apa? Ya investasinya nggak berjalan mulus. Kan ini diinvestasikan uang ini kan gitu ya. Yang untuk tentu saja operasional, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan agar kebutuhan-kebutuhan para tenaga kerja yang mengambil juga lancar. Nah, sepertinya ini yang kemudian salah satu permasalahannya. Nah, kalau kemudian apa urgensinya? Ya, kalau memang secara normatif pemerintah ingin melindungi para pekerja formal agar punya pensiunan lah gitu ya, ada jaminan hari tua gitu. Nah, tetapi apakah kemudian harus dengan ditahannya sampai 56 tahun gitu? Padahal kondisinya sekarang kondisi yang tidak normal kan gitu. Mestinya kalaupun itu dilakukan dalam kondisi yang normal, ya kondisi normal di mana masyarakat memang sedang tidak dalam kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini bagi tenaga kerja formal ya, apalagi yang sangat terdampak dengan pandemi perusahaan dan bisnisnya, ini sangat sangat terasa begitu ya.
dan pasti sewaktu-waktu dia akan membutuhkan ya. Kalau dulu kan minimum sudah 10 tahun gitu ya, menyimpan, kemudian boleh diambil. Nah, kalau ini kan mungkin sudah apa agak sulit gitu, udah banyak yang sudah 15 tahun, mungkin udah 20 tahun, tapi susah gitu. Nah, mestinya dilonggarkan kebijakan ini sebaiknya ya, atau apa kementerian sendiri mungkin meninjau ulang gitu ya, perlu ada flexibility lah gitu ya di dalam mengatur jaminan hari tua ini, karena tidak semua orang sabar menunggu JHT, karena ini kan semacam tabungan ya, tabungan tenaga kerja yang notabene dititipkan ke BPJS gitu ya, dan ini memang di aturan awalnya kan kapanpun bisa diambil minimum 10 tahun. Nah, itulah yang mestinya sih dipertimbangkan. Nah, kalau terkait dengan ya memang saat ini ya tidak ada kepentingan mestinya ya mengapa harus 56 tahun gitu. Apalagi kondisi pandemi yang mestinya justru jauh lebih longgar dan mampu memudahkan para pekerja untuk kebutuhan mereka gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan para pekerja terutama mereka yang terdampak gitu. Nah, itu perlu ada skema-skema itu, tidak semua disamaratakan. Nah, kemudian terkait dengan apakah memang pemerintah sedang ini ya, nah itu mungkin harus dikaji dulu ya terkait dengan itu. Tapi setidaknya memang kalau dari sisi fiskal, karena ini memang bukan dana yang kemudian dikelola secara langsung oleh pemerintah ya, karena ini kan oleh BPJS Tenaga Kerja yang notabene bagian dari BUMN gitu ya, maka seyogianya memang pengelolaannya harus profesional. Itu yang penting ya, jangan sampai pengelolaan yang tidak profesional. Nah, ini khawatir akibatnya nanti malah menjadi tambah masalah gitu ya, tambah memberatkan, dan kembali lagi nanti malah akan menjadi beban lagi, siapa ya, tenaga kerja lagi gitu. Lagi-lagi kalau demikian maka siapa yang nanggung ya, fiskal lagi, khawatir jangan sampai situ, ini kan BUMN gitu. Nah, mestinya kan tidak terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka dengan kondisi pandemi seperti ini, apalagi ruang investasi yang memang sangat rawan gitu ya, kayak kondisi bisnis ya, suasana kondisi prospek bisnis saat ini juga sangat rentan ya terhadap perubahan-perubahan harga, perubahan ekonomi global, perubahan pasar gitu ya, terutama di sektor keuangan. Itu juga harus hati-hati ya, jangan sampai dana BPJS Ketenagakerjaan ini dikelola dengan tidak amanah gitu ya, dan juga tidak profesional, yang akibatnya nanti siapa yang nanggung ya, tadi lagi-lagi saya sampaikan di awal ya, pasti masyarakat lagi yang memang sebagai tanda kutip ya peserta dari BPJS Tenaga Kerja ini gitu. Baik, Bung Rizal, terkait dengan pandangan administrasi negara, sebenarnya apakah Permenaker ini melakukan pelanggaran dari sudut pandang administrasi negara, Bung Rizal? Nah, itu memang harus dilihat dari aspek hukum ya. Saya memang tidak ahli di aspek itu ya. Nah, tapi setidaknya memang undang-undang ini mestinya bisa memberikan kemudahan dan juga kesejahteraan bagi tenaga kerja, mestinya kan begitu ya. Apalagi tenaga kerja adalah induk, nah gitu ya, semacam induk dari para tenaga kerja atau orang-orang yang bekerja. Jadi tempat di mana menumpahkan permasalahan yang dihadapi ya ke kementerian ini. Jangan justru kementerian ini membuat bagi tenaga kerja menjadi tidak percaya gitu ya dengan kondisi ini, bahkan mungkin memberatkan gitu. Nah, kalau kemudian dilihat dari aspek itu mungkin perlu dikaji dulu gitu ya, apakah kemudian ini menjadi permasalahan yang di luar dari tupoksinya gitu ya, kemudian melanggar undang-undang gitu. Nah, saya tidak bisa memberikan pandangan itu dulu gitu. Tapi setidaknya memang
dilihat dari sisi urgensi gitu ya, mestinya peraturan Menteri Tenaga Kerja ini nggak keluar dengan batasan waktu 56 tahun itu, gitu mestinya dengan kondisi saat ini. Jangankan untuk BPJS Tenaga Kerja gitu ya, untuk fiskal negara saja dalam kondisi pandemi ada kedaruratan lah begitu ya. Kok ini malah diperketat gitu. Mungkin itu. Baik, Bung Rizal, terkait dengan peraturan yang sebelumnya ya, di mana aturan sebelumnya itu bahwa pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya ini bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi ya, tidak bekerja. Yang itu juga apakah itu juga berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo yang dimana sebenarnya seperti pemerintah ini menjilat ludahnya sendiri dengan adanya Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, Bung Rizal. Ya, memang sepertinya isu ini adalah isu yang sangat berat ya bagi perekonomian kita gitu. Dan eh, karena ini mengatur hajat hidup orang banyak gitu ya. Dan tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat gitu ya, dan juga kesejahteraan masyarakat apalagi terkait tenaga kerja. Bahkan prospek dan juga harapan jangka panjang bagi si pekerja ya, terutama yang mereka bekerja di sektor formal ya, itu sektor formal. Nah, kalau kemudian apakah ini sebuah itu ya pasti ya, tentu semuanya kan memang di presiden keputusannya gitu. Nah, tetapi lagi-lagi nampaknya permen ini kalau menurut saya lihat ya, itu masih perlu ada eh, mungkin perlu diimplementasinya ya. Diimplementasinya perlu lebih bijak. Kalau perlu memang ada beberapa pasal-pasal yang kalau memungkinkan ya mestinya ditinjau ulang gitu ya, dan sesuaikan dengan kondisi saat ini apalagi di tengah pandemi. Nah, ini yang saya kira menjadi penting ya. Tapi kalau kemudian ini dipaksakan, saya khawatir sekali bahwa ini menjadi bumerang ya bagi kementerian itu sendiri gitu ya. Karena banyak sekali serikat buruh gitu ya dan pekerja yang memang sudah mengajukan agar ini ditinjau ulang. Karena itu merasa berat ya, merasa berat. Bayangkan kalau misalnya di PHK saat ini di usia belum sampai ke 50 tahun ya, mau dicairkan harus nunggu dulu kan gitu ya, kan berat sekali gitu. Eh, Padahal mereka sangat membutuhkan dalam jangka pendek. Nah, hal-hal begini kan harus ada solusinya. Bagaimana solusinya? Apa mereka langsung switching gitu ya ke sektor lain bisa bekerja lagi, kan belum tentu ya. Banyak orang yang bekerja di formal, dia punya BPJS tenaga kerja, tiba-tiba nggak kerja kan, tiba-tiba dia bisnis, usianya belum sampai 56 tahun. Nah, ini kan juga persoalan-persoalan teknis yang mestinya ya secara secara teknis mestinya sudah disiapkan gitu ya. Bahkan harus menjadi solusi dan itu dimudahkan mestinya gitu. Jadi ya secara teknis memang ini belum teruji gitu ya, dan sebaiknya disiapkan juklak dan juknis yang memungkinkan. Itu justru yang harus lebih bijaksana dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang akan terjadi gitu. Karena saya khawatir permen Permenaker ini kalau kemudian dipaksakan dengan tidak ada kesepakatan ya dengan khususnya ya tenaga kerja begitu dan juga para pegawai formal yang memang mereka menjadi peserta di BPJS Tenaga Kerja, ini saya kira menjadi masalah yang mungkin tidak akan memproduktifkan eh, apa namanya eh, eh, BPJS Tenaga Kerja ini. Saya khawatir malah jadi nggak percaya gitu ya, peserta-peserta yang belum daftar males gitu ya, atau tidak tertarik dengan BPJS Tenaga Kerja. Dan ini kan harus dibangun, apalagi kondisinya saat ini klaimnya untuk membayar ya tenaga kerjaan yang
apa namanya yang selesai dan juga menarik BPJS-nya kan cukup tinggi gitu. Kemudian juga mestinya kan pemerintah ya antisipatif gitu. Nah, dan kalau kemudian ini tidak diselesaikan dengan bijak gitu, ini pasti akan blunder dan akan berpengaruh terhadap kepercayaan dari eh, para tenaga kerja yang belum menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja, mungkin tidak akan tertarik. Lebih baik mungkin ditabung di tempat lain gitu ya, sangat mungkin gitu. Nah, ini kan justru menjadi tidak produktif gitu gitu ya. Baik, Bung Rizal, eh, terima kasih atas jawabannya. Bung, baru saja juga kita merasakan bahwasannya para buruh juga sedang dipukul kemarin oleh peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan kini juga harus berhadapkan dengan peraturan tentang JHT. Pertanyaannya apakah kebijakan Menaker Ida Fauzia ini menindas buruh dan tidak memperhatikan kondisi di tengah pandemi saat ini, Bung Rizal? Nah, ini memang kebijakan yang saya kira tidak tepat dan tidak bijak ya ini. Ya mestinya sangat mempertimbangkan apa yang dirasakan para buruh dan tenaga kerja di saat pandemi ini. Karena lagi-lagi ini bukan bukan dilihat dari sisi buruh saja ya. Pasti kan permasalahannya ada di kinerja dari bisnis dan juga usaha serta industri gitu yang ada ya sebagai eh, apa namanya apa ya sektor lah begitu ya atau yang memang menggerakkan ekonomi kita. Permasalahannya memang tidak hanya di buruh, tetapi memang ada permasalahan yang lebih besar di mana industri yang notabene menyerap tenaga kerja banyak memang sedang dalam kondisi yang eh, rendah produktivitasnya, kemudian juga belum di sektor-sektor lain gitu. Nah, tetapi memang mestinya eh, tidak dimunculkan perundang-undangan gitu ya atau aturan yang bisa memberatkan para pekerja. Seyogianya sih begitu gitu. Tapi tiba-tiba muncul ya ini pasti kebijakan yang sepertinya kurang arif dan bijaksana di tengah pandemi seperti ini. Baik, terakhir Bung Rizal, mengingat angka PHK yang akibat pandemi ini terus naik dan juga perusahaan masih terpukul akibat pandemi ini. Kesimpulan dari program Kabar Petang kali ini, bagaimana Bung Rizal dan juga bagaimana kritik Anda terkait dengan peraturan ini? Ya, banyaknya PHK itu tentu apa namanya akan mendorong mereka untuk mengambil tabungan mereka kan gitu ya di mana ya BPJS ketenagakerjaan itu gitu dan data juga menunjukkan itu bahwa terjadi peningkatan apa namanya pembayaran ke peserta BPJS tenaga kerja akibat apa mereka mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri ini kan tidak mungkin orang yang masih bekerja ngambil kan, pasti orang yang terkena PHK. Nah, dimungkinkan mengambil BPJS ini juga karena banyak perusahaan yang tidak mampu untuk membayar pesangon kan berat di tengah seperti ini. Nah, apa implikasinya? Implikasinya memang sebaiknya keran tabungan BPJS tenaga kerja ini harusnya lebih fleksibel gitu di tengah pandemi ini. Memang akan ada konsekuensi ya jumlah apa namanya pengeluaran dari klaim BPJS tenaga kerja ini akan meningkat. Tapi itu memang kondisi pandemi ya harusnya di apa namanya direlaksasi begitu ya, bukan diperketat malah seolah-olah malah tidak boleh dilarang untuk ngambil sampai pada usia 56 tahun. Akan sangat bijak saya kira pemerintah agar peraturan Menteri Tenaga Kerja ini mereview gitu ya dan juga di apa namanya dilihat lagi gitu ya terutama berkaitan dengan fleksibilitas untuk mencairkan dana BPJS tenaga kerja gitu mungkin itu dari saya.
Baik, terima kasih Bung Rizal Taufik Rahman dari Indef ya atas kesempatannya di program Kabar Petang kali ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Jangan lupa bertemu kembali di waktu yang sama, di jam yang sama setiap hari. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya agar menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.